Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihana Melinda, NIM 14022083444. Di sini saya akan menjelaskan mengenai integrasi SCM, CRM, dan ERP. Yang pertama mengenai evolusi dari computerized. Terbagi menjadi 6 periode. Yang pertama pada tahun 1960 yaitu production management. Yang kedua tahun 1970 yaitu major manufacturing research. Yang ketiga 1980 yaitu Coordinated Manufacturing and Service Transaction. Yang keempat tahun 1990 yaitu Internal ERP atau SCM. Yang kelima tahun 2000 yaitu Extended ERP atau SCM. Yang terakhir tahun 2005 yaitu Enterprise System. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi SCM, CRM, dan ERP. Yang pertama, Enterprise Application dari CRM. Primary user, sales, marketing, customer service. And primary business benefit is sales forecast, sales strategies, marketing campaign. And yang kedua, SGM. Primary user, customer, reseller, partner, supplier, and distributor. And primary business benefits is marketing demand, research, and capacity constraint, real-time scheduling. And the last, ERP, accounting, finance, logistics, production. Primary business benefit is forecasting, planning, purchasing, managerial management, warehousing, inventory, and distribution. Value chain di sini menggambarkan keseluruhan aktivitas yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang atau jasa dari proses perancangan input dari barang mentah menjadi barang jadi sehingga sampai kepada konsumen tangan terakhir. Kemudian primary activity terbagi menjadi 5. Yang pertama, inbound logistik, aktivitas yang berhubungan dengan penanganan material bahan mentah. Yang kedua, operasional, aktivitas yang berhubungan proses pengolahan input menjadi output. Yang ketiga, outbound logistik, yaitu aktivitas yang dilakukan untuk menyampaikan produk kepada tangan konsumen. Yang ketiga, marketing and sales, aktivitas yang berhubungan dengan pengarahan konsumen agar membeli barang itu. Yang terakhir, service, aktivitas yang mempertahankan atau meningkatkan nilai dari produk. Kemudian, support activities. Yang pertama, firm infrastructure, terdiri dari departemen-departemen atau fungsi-fungsi, contohnya akuntansi, keuangan, perencanaan, dan sebagainya, untuk melayani kebutuhan organisasi dan meningkatkan bagian-bagiannya menjadi sebuah kesatuan. Yang kedua, human resource management, pengaturan sumber daya manusia, mulai dari perekrutan, kompensasi, sampai pemberhentian. Yang ketiga, technology development, pengembangan peralatan, software, hardware, prosedur di dalam transformasi produk dari input menjadi output. Yang terakhir, procurement, berkaitan dengan proses perolehan input atau sumber daya. Supply chain management. Supply chain management atau SCM adalah serangkaian kegiatan pengelolaan sebuah aktivitas rantai pemasok, meliputi dari koordinasi, penjadwalan, pengendalian terhadap pengadaan, produksi, persediaan dan pengiriman produk ataupun layanan jasa kepada pelanggan. SCM terdiri dari analisis, logistik, time market, plan, distribution, procurement, profit, and management. Cakupan dari SPM, yang pertama pembangunan produk, yang kedua pengadaan, yang ketiga perencanaan atau pengendalian, yang keempat operasi atau produksi, yang kelima pengiriman distribusi. Komponen dari SCM, yang pertama upstream supply chain management, yang kedua internal supply chain management, yang ketiga downstream supply chain management. Yang pertama upstream supply chain management yaitu proses di mana perusahaan mendapatkan supplier dari pihak luar untuk mendapatkan bahan baku. Yang kedua internal supply chain management, proses di mana terjadinya perubahan dari bahan baku menjadi sebuah produk jadi. Yang ketiga, downstream supply chain management, proses di mana distribusi barang oleh perusahaan ke konsumer di mana biasanya dilakukan oleh eksternal distributor. Kemudian proses pada supply chain management atau SCM,
Pemeran utamanya itu terdapat 5 pemeran utama. Yang pertama supplier, yang kedua manufacturer, yang ketiga distributor atau wholesaler, yang ketiga retail outlet, yang keempat customer. Yang pertama supplier merupakan sumber penyedia barang pertama di mana mata rantai penyaluran akan dimulai. Yang kedua manufacturer, yaitu penghubung dari supplier atau plants. Bentuk bagian lain melakukan pekerjaan untuk membuat, memfabrikasi, atau merangkai bahan mentah. Yang ketiga distributor, itu barang yang sudah jadi atau dari manufaktur sudah dimulai disalurkan kepada pelanggan. Yang keempat retail outlet, pedagang biasanya mempunyai fasilitas gedung sendiri atau juga dapat menyewa dari pihak lain. Yang kelima customer, dari rakyatnya para pengecer atau retailer menawarkan barang langsung kepada pelanggan. Kemudian customer relation terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama loyalty, service, reliability, improvement, marketing, quality, support, and certification. Customer Relation Management atau CRM secara khusus menangani hubungan antara perusahaan dengan pelanggan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan di mata konsumennya. Perbandingan dari ERP versus CRM. ERP itu menangani accounting, human resource, manufacturing, supply chain, project management, customer relation management atau CRM. Dan yang kedua, CRM menangani call center, customer service, community management, and social media management. Di antara keduanya yaitu terdapat share features, yaitu menangani tentang false Salesforce automation. Yang kedua marketing automation. Tujuan dari CRM yaitu yang pertama menggunakan hubungan yang sudah ada untuk meningkatkan pendapatan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.